Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kamen Rider Gachat, yang dimana episode kali ini tuh seru sekali ya, terutama episode 5. Selain banyaknya form yang keluar, gerak-gerik Kurogane Spanner yang mencurigakan juga patut ditunggu. Oh ya, untuk mempersingkat waktu, episode 4 dan 5-nya gua bahas secara bersamaan aja lah ya. Pusing kalau udah kelewatan kayak begini, takutnya kayak minggu lalu. Niatnya mau bahas episode 3 sama 4-nya secara terpisah, nggak sempet. So, untuk itu langsung aja, ini dia Kamen Rider Gachat episode 4 dan 5. Oke, melanjutkan pertarungan episode sebelumnya, di mana episode kemarin kan Valparaiso debut ya. Terus dia menggunakan kartu God Shovel untuk menangkis serangan submarine Malgam. Dan setelahnya dia juga menggunakan kartu Gekiocopter dan muncullah baling-baling yang dia gunakan untuk finishing. Alhasil ya Malgamnya pun kalah. Ya elah, bentar amat ya. Nggak sampai 5 menit. Nggak juga sih, 1 menit aja coy, langsung KO. Oh ya, BTW di pembahasan sebelumnya kan gua bilang ya, mungkin di next episode Valparaiso ini bakal menggunakan kartu Gekiocopter. Taunya beneran dong. Nah, habis itu setelah Malgamnya kalah, Keminya pun diambil oleh Kurogane dan dikasih ke Rine. Loh. Ini ada apa nih? Kok dia tiba-tiba baik? Rine aja sampai bengong begitu. Mungkin dalam hatinya nih orang siapa dah? Sok kenal banget. Lanjut keesokan harinya, Kajiki memberitahu kalau ada berita mengenai sesosok pahlawan misterius yang melawan monster. Namun bukti fotonya nggak ada, udah dihapus. Mendengar hal itu, Hotaru ini seneng banget. Karena secara tidak langsung yang dibicarakan orang-orang tuh ya dia. Tuh lihat, sampai senyum-senyum sendiri gitu. Nah, di saat itu juga si Renge meminjam kartu milik Hotaru, yang mana 2 kartu miliknya, yaitu Sasuke Maru dan Energil, dibarter sama Kamantis. Agak enggak pas ya, 2 kartu ditukar 1. Tak lama kemudian, Minato Sensei berkata kalau kita kedatangan teman baru yang akan membantu menangkap Kemi. Nah, anggota barunya siapa? Yap, Kurogane Spanner. Dia adalah alkemis peringkat A yang dikirim organisasi atas. Nah lo, organisasi atas itu apa? Wah, kayaknya bakal ada konspirasi lagi nih. Organisasinya ternyata jahat. Agak kejauhan sih kalau berpikir seperti itu. Well, kita tunggu aja lah. Nah, seperti yang pernah gua bahas, alkemis ini ada tingkatannya. Kalau ngelihat dari cincin yang dipakai, Hotaru, Rine, Renge, dan Sabimaru kayaknya di tingkat yang paling bawah. Sedangkan Kurogane setara dengan Minato Sensei. Oke, balik lagi. Sama seperti sebelumnya, Kurogane ini baik banget sama Rine. Disapa, diajak ngobrol, pokoknya baiklah. Kayaknya dia punya maksud tersembunyi lah. Entah apa itu, kita nggak tahu. Patut ditunggu sih. Tuh, bisa kalian lihat, pas Rine dan Hotaru pulang, senyumannya ini mencurigakan coy. Mungkin si Rine ini memiliki kekuatan tersembunyi kali ya. Makanya diincar. Tak lama berselang, melihat kode adanya Kemi, Hotaru dan Rine pun pergi ke sebuah gudang kosong. Nggak kosong juga sih, ada isinya. Yang mana ternyata itu adalah jebakan. Trio Three Dark Sister sudah menunggu di sana. Nah, ada sedikit perbincangan yang cukup menarik di sini, di mana Hotaru kan nanya, kenapa kalian sangat menginginkan gacha driver? Lalu Otropos menjawab, gacha driver adalah kunci untuk membuka pintu terakhir. Ini masih misteri sih, pintu apa yang dimaksud? Terus tujuannya membuka pintu untuk apa? Semuanya masih abu-abu sih, belum ada bayangan.
Cuman di episode 5 udah dikasih tahu sih. Lanjut, dengan kemi semut yang ada di tangannya, Lachesis pun berubah menjadi semut Malgam dan langsung memberikan genjutsu kepada Hotaru dan Rinne, yang tiba-tiba berpindah di sebuah gua yang banyak lorongnya, udah kayak rumah semut. Malgam ini memberikan serangan bertubi-tubi berupa cairan yang dapat melelehkan apapun. Tunggu, emang semut bisa ngeluarin cairan ya? Biasanya kan yang begitu siput ya? Nah, karena tidak menguntungkan, Hotaru dan Rinne pun kabur. Tidak ada gunanya juga melawannya. Namun seberapa jauh pun mereka pergi, gak akan kemana-mana. Tempat ini sudah seperti labirin. Hingga akhirnya bertemu Lachesis kembali. Nah, di sini Lachesis berkata kalau yang memberikan gacha driver itu adalah Fugakudo alias ayahnya Rinne, yang juga seorang pengkhianat. Tentu hal itu mengejutkan Hotaru. Dia baru tahu kalau bapak itu ayahnya Rinne. Namun dari semua itu, yang paling mengejutkan tentu kabar kematian ayahnya Rinne, yang disebutkan telah modar. Ya, sebetulnya sih Hotaru udah tahu ya, cuma dia nggak ngomong aja. Nah, mendengar hal itu, tentu membuat Rinne shock, seolah tidak percaya. Emang ini real? Rinne juga berkata alasan dia membenci ayahnya bukan hanya pengkhianat aja, melainkan janji juga. Yang mana Rinne curhat kalau dulu ayahnya sering berpesan agar selalu taat aturan. Kalau lu mau jadi alkemis yang hebat, ya taat aturan. Taunya malah ayahnya sendiri yang melanggar dan menghilang. Nah, dari sini mulai nih, chemistry di antara keduanya mulai terjalin, di mana Hotaru memberikan semangat kepada Rinne yang lagi hopeless. Dan di sini menurutku porsinya Hotaru juga pas ya, nggak yang gimana-gimana, nggak juga teriak-teriak gak jelas. Kayak misalkan, lu harus tegar Rinne. Nggak seperti itu. Dia kalem, bahkan ikut curhat juga. Dan di akhir Rinne tersadar kalau dia sebenarnya menyayangi ayahnya. Dan dia juga percaya ayahnya masih hidup. Ya, dari awal gue juga yakin sih Bapak Fuga ini pasti masih hidup. Gak mungkin lah mati semudah itu. Tak lama kemudian, mereka pun mulai bergerak dan seketika langsung dihadang oleh Malgam semutnya. Nah, di sini Hotaru juga menggunakan combo kartu lainnya, yakni Sasuke Maru dan Energil. Tapi sayang, yang keluar cuma CGI doang. Tapi ability-nya unik coy, bisa berubah ke bentuk cairan gitu. Shuriken-nya juga terbuat dari cairan. Terus dilanjutkan dengan form lainnya lagi. Nah, ini baru ada bentuknya, yaitu Venom Mariner, yang dimana ability-nya bisa mengeluarkan misil yang keluar dari totol-totol jamurnya. Ini juga unik sih. Dan seketika dua bunshin Malgamnya dikalahkan dengan mudah. Terus setelah itu, nah ini yang dicari-cari nih. Lachesis pun muncul dan menyandra Rinne. Dia meminta gacha driver. Jikalau tidak dikasih, maka anak ini akan bernasib sama seperti ayahnya. Oke, baiklah. Hotaru dengan gampangnya memberikan gacha drivernya. Akan tetapi dengan sedikit trik, driver yang udah dikasih balik lagi ke tangannya. Ya elah, gampang amat. Ya dari awal gua juga udah menduga sih, ini pasti ada sesuatu. Dan bener, pas drivernya diambil seketika Kemi Energil keluar dan langsung nonjok Malgamnya, sampai Mbak Lachesisnya tersungkur. Nah, habis itu baru deh penghabisan. Hotaru menggunakan form Apare Bushido dan ngebantai semut Malgamnya. Terus ya udah, Malgamnya kalah, Mbak Lachesisnya lari. Hotaru dan Rinne balik lagi ke dunia nyata. Namun ketika mau pulang, gedungnya malah runtuh. Tapi untung kartu Mad Wheel datang menolong dan terjadilah form baru lagi yang gua juga kagak tahu coy. Ini form yang keberapa? 5 ya? Buset, banyak bener ya? Mungkin ini rekor ya, dalam satu episode Kamen Rider keluar 5 form baru.
Lanjut, setelah menggunakan kartu Mad Wheel yang dipadukan dengan kartu Pilots, form gachat lainnya pun keluar, yaitu Mad Pilots. Tapi sangat amat disayangkan, formnya CGI. Form ini juga udah lama ya. Maksudnya sebelum seriesnya tayang, form ini tuh udah nongol. Cuma waktu itu masih menebak-nebak, ini form apaan? Kok bentuknya kagak jelas? Taunya pas debut cameo-nya Gachet di movie-nya Gitz, baru tahu deh ini form apaan. Nah, setelah berhasil keluar dari reruntuhan itu, si Hotaro ini kan berniat mau berterima kasih. Malah dicuekin dong. Nasib mula anak. Terus setelah itu, Rine pun menepati janjinya untuk datang ke kedai rumah makannya Hotaro dan mencicipi menu spesial darinya. Dan hasilnya gimana? No gacha, alias gagal. Oke guys, berikutnya kita masuk episode 5. Kita mulai pembahasan ini dengan perbincangan antara Rine, Hotaro, dan Minato Sensei. Yang mana Hotaro bertanya, apa tujuan 3 bersaudara kegelapan mengincar Gacha Driver dan Kemi? Dan dijawab oleh Minato Sensei, kalau mereka mau menggunakan teknik alkemis terlarang untuk membuka pintu kegelapan. Dimana kalau hal itu terjadi, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Oh, ternyata ini toh maksudnya. Dari kemarin kan kita masih bertanya-tanya ya, pintu kegelapan apa sih? Jadi ini. Kalau case-nya seperti ini sih, kayak rider-rider pada umumnya. Villainnya ingin menguasai dunia dengan caranya mereka. Nah, di sisi lain, Three Dark Sister bosen harus menunggu Keminya berinteraksi dengan kejahatan manusia baru jadi monster. Mungkin mereka pengennya sacet-sacet kali ya, nggak harus tarik-menarik dulu. Nah, di sini kita juga di-spill nama Gullion. Nah lo, Gullion itu siapa? Kalau ngelihat reaksinya Atropos, kayaknya dia ini big boss-nya. Apalagi kan Atropos manggilnya Gullion sama. Berarti kemungkinan besar Gullion itu rajanya. Terus di akhir Atropos juga berkata, kalau kita membuat Malgam yang lebih kuat, Gullion sama pasti senang. Makanya Kloto mendatangi Goriki yang merupakan mantan pegulat profesional yang udah pasti kuat coy. Badannya aja tegak begitu. Cuma ya percuma mau sekuat apapun Malgamnya kalau masih di awal-awal series kayak gini, kalahnya pasti cepet. Di sisi lain, Hotaro baru sadar kalau ada angka di kartunya, yang mana Hopper One itu kan 1 ya, dan Streamliner itu 9. Jadi kalau disatuin 10. Wow. Penemuan yang sangat berguna sekali ya. Kita aja yang nonton udah tahu sebelum serialnya tayang. Dan kalau ngomongin angka 1 sama 9, ternyata nama kedua case utama kita ini memiliki angka 1 dan 9 di namanya. Kayak Hotaro kan namanya Ichinose ya, Ichi atau 1. Terus Rine Kudo, Q, 9. Jadi kalau digabung Hotaro sama Rine ini cocok sebagai partner, sebagai heroin dan MC. Mungkin gitu kali ya cocok loginya. Terus habis itu Renge dan Sabimaru datang sambil memperlihatkan Kemi yang berhasil mereka tangkep. Jumlahnya banyak juga ya. Propeller juga ternyata. Nah, melihat kehebatan Renge Senpai nangkep Kemi, Hotaro pun meminta diajarin. Alhasil, mereka pergi ke sebuah gym gulat guna menangkap Kemi. Namun setibanya di sana, mereka malah mau ditimpuk sama om-om botak yang berkata, "Yakuza sialan, pergi sono." Padahal kan mereka pelajar ya. Tak lama kemudian, Yakuza yang asli pun datang, yang mana mereka menginginkan tanah gym tersebut. Namun ketika Hotaro hendak menghentikan mereka dengan alkemis, dihentikan oleh Rine
yang berkata alkemis tidak boleh dipakai untuk melawan manusia karena itu melanggar kode etik. Nah, ini kita dapat info baru nih. Ternyata alkemis tidak boleh dipakai melawan manusia biasa. Setelah itu, para Yakuza ini pun marah dan seketika mengeluarkan pistol. Namun Hotaru tidak tinggal diam. Dia pun berubah menggunakan kartu Gengen Chojo dan Ballet Bank, yang mana berubah menjadi bentuk Wild Mode berupa pistol, bukan Rider coy. Terus pistol tersebut dipakai Rine dan ditembakkan ke Yakuzanya, yang mana mempunyai efek genjutsu. Para Yakuza jadi halu, berasa di taman bunga bermekaran dengan kupu-kupu. Kocak juga ya. Nah, sebelum sempat bernapas, Goriki tiba-tiba muncul dan berubah menjadi gorila Amalgam. Terus langsung deh gelut. Tapi sayang bentar aja coy. Si Hotaru langsung kena smack. Tapi untung Valvarat muncul dan menolongnya. Nggak menolong juga sih. Soalnya habis itu kan Kurogane meminta kartu Wrestler G-nya. Tapi nggak dikasih sama Hotaru dan yang lainnya. Ya ini gara-gara Rini sih. Kalau dia nggak ikut-ikutan mungkin bakal ditagih terus. Di sini Om Botak menjelaskan kalau yang menyerang tadi adalah Golem Goriki, mantan pegulat profesional yang dikeluarkan akibat attitude yang buruk. Dan bahkan tempat gym ini tutup gara-gara dia. Nah, Om Botak ini juga mengeluarkan unek-uneknya. Tunggu, dari tadi kok Om Botak mulu ya? Namanya siapa sih? Oh ya, Asahi. Om Asahi ya. Ya. Jadi Om Asahi ini curhat kalau dia dulu juga pegulat profesional dengan julukan Sunshine Mesh. Mirip Rey Mysterio ya. Namun karena sudah tua, Om Asahi ini pun pensiun. Ditambah tempat gymnya yang sekarang sepi membuatnya putus asa. Tetapi dia tidak boleh menyerah. Demi masa depan pegulat, dia ingin mendidik para pegulat muda. Nah, melihat kebaikan dan ketulusan Om Asahi, Kemi Wrestler G-nya merespon dengan merasukinya dan si Om Botak yang tua renta berubah menjadi muda berotot. Udah kayak dia waktu masih jadi pegulat pro coy. Nah, ini mirip seperti proses menjadi amalgam, yang dimana kalau amalgam itu kan tercipta dari itikat kejahatan ya, kalau ini kebaikan. Oh, jadi ini toh penerapannya. Gua juga sempat berpikir sih, kalau manusianya baik, apa mungkin entar amalgamnya jadi baik juga? Ternyata begini toh, bukan jadi amalgam. Dan setelah itu Om Asahi pun mengajari Hotaru gulat guna mengcounter teknik pematah punggung milik Goriki. Terus ya udah Hotaru belajar mati-matian dari pagi sampai malam guna menghadapi teknik putaran pematah punggung milik Goriki. Tapi ini gila sih, salut juga buat aktornya yang mungkin di proses syutingnya di-take berkali-kali. Bisa sampai diputar 360 derajat gitu loh. Salah sedikit tulang geser tuh. Kemudian keesokan harinya, hari yang ditunggu pun tiba. Gelut antara Gorilla Amalgam versus Gachat form baru, yaitu N Wrestler. Gelutnya juga seru, ala-ala WWE gitu kan, mantul-mantul di tali, akrobat sana sini. Terus ya udah, Amalgamnya tak berdaya. Meskipun sudah mengeluarkan jurus pamungkas, tetap aja kalah. Hingga akhirnya di Rider Kick menggunakan dua kaki, ala-ala pegulat juga coy, yang membuat amalgamnya KO. Tapi sebelum itu ada juga loh tag teamnya. Kan biasanya kalau di WWE itu ada tag team ya. Nah, ini tag team Gachat sama Om Asahi. Yang gua tengok malah kayak double lariatnya Killer Bee coy. Di akhir episode, nah ini yang sedih. Dimana seperti yang kalian tahu, setiap orang yang bersinggungan dengan Kemi, ingatannya kan harus dihapus ya. Nah, si Hotaru ini masih nggak rela. Tetapi Om Asahi sudah berbesar diri. Dia menerimanya meskipun harus memulainya dari nol. Momen ini semakin sedih malakala Wrestler G mencoba mendekati Om Asahi.
Namun seperti yang gua bilang, Om Asahi sudah mengikhlaskannya walaupun berat. Keminya aja sampai nangis gitu, Pak. Oke guys, itu dia tadi pembahasan Kamen Rider Gachat episode 4 dan 5. Nah, gimana menurut kalian setelah menonton episodenya? Seru lah ya. Apalagi episode 5. Simple, padat, dan lokasinya juga nggak banyak, di situ doang. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.